teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Kak Dian dari Dianoia Course. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai logika matematika. Ini merupakan video seri ketiga dari pembelajaran materi logika matematika. Jadi buat kalian yang mungkin mau untuk mengikuti dari video awal, kalian bisa nonton dulu video tersebut, lalu melanjutkan ke video ini. Nah, video ini kita khusus akan belajar mengenai yang namanya implikasi dan biimplikasi. Nah, apa itu implikasi dan biimplikasi? Ayo kita lihat sama-sama. Jadi kalau implikasi itu kalian pasti sering jumpai dia disimbolkan dengan tanda panah ke satu arah seperti ini. Ini yang disebut implikasi. Atau banyak orang juga menamakan maka. Setelah itu ada operator matematika lainnya, yaitu operator yang seperti ini. Dia memiliki dua arah panah ya, itu namanya biimplikasi. Jadi dari namanya saja sudah kelihatan bahwa ini punya dua arah. Bi itu artinya dua ya, biimplikasi. Atau bisa juga disebut dengan jika hanya jika. Nah, apa maksudnya dua operator matematika ini? Next, kita akan membahasnya lebih jauh. Nah, pertama-tama Kak Dian akan menjelaskan mengenai operator implikasi atau maka. Sekarang misalkan kita punya dua pernyataan tunggal. Yang pertama itu adalah P, Lisa belum mandi. Kemudian operator yang kedua adalah Lisa bau. Maka kedua pernyataan tunggal ini bisa kita tuliskan dengan operator matematika menjadi pernyataan majemuk seperti ini ya. P, maka, Ki. Nah, ini bisa kita baca sebagai berikut. Lisa belum mandi, maka Lisa bau. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel kebenaran dari implikasi. Nah, sekarang di sini kita punya 4 kondisi kebenaran. Bagaimana kita mengisi tabel logika ini dengan benar-benar memahami, tidak hanya menghafal, tapi mengerti jalur berpikirnya. Sekarang kita lihat ya adik-adik. Kalau kita bicara simbol implikasi, yaitu maka, itu artinya kita harus berpikir logis mengenai sebab dan akibat. Oke, ingat sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Nah, sekarang kita akan lihat sama-sama 4 kondisi yang ada di sini. Perhatikan kondisi pertama. Di sini kita punya sebabnya itu benar, maka menjadi benar. Sesuatu yang benar, maka dia akan menghasilkan hal yang benar. Bagaimana? Apakah benar? Benar ya. Selanjutnya, kondisi kedua. Sebabnya benar, akibatnya menjadi salah. Jadi dari hal yang benar, tapi kemudian berakibat jadi salah. Artinya apa? Artinya itu salah karena awalnya benar tapi berubah jadi salah. Oke. Kondisi ketiga, awalnya itu salah. Kemudian dia jadi benar. Artinya apa? Sesuatu yang tadinya salah, kemudian dia akhirnya kembali ke jalan yang benar. Jadi itu artinya benar. Nah, sekarang kita lihat kondisi keempat. Sebabnya salah, maka dia menjadi salah. Nah, logika ini benar atau tidak? Sesuatu yang salah pada awalnya mengakibatkan sesuatu menjadi salah. Logika ini benar nggak? Benar ya. Karena dari yang salah akhirnya berakibat menjadi salah. Nah, itu benar. Jadi, cara untuk mengisi implikasi adalah kita memperhatikan bagaimana logikanya ya. Nah, adik-adik perhatikan di sini, seolah-olah kita itu konsentrasi kepada akibatnya. Ketika akibatnya benar, hasilnya menjadi benar. Ketika akibatnya salah, hasilnya menjadi salah. Ketika akibatnya jadi benar juga, di kondisi ketiga ini, hasilnya jadi benar. Tapi untuk kondisi keempat, di sini akibatnya salah. Tapi seperti yang Kak Dian jelaskan tadi, kita bukan hanya semata-mata melihat akibatnya, tetapi kita juga melihat logikanya. Jadi ketika sebabnya salah, kemudian dia maka menjadi salah, itu adalah logika yang benar. Jadi karena dia awalnya salah, maka dia jadi salah. Orang yang awalnya punya pemahaman salah, akhirnya dia melakukan tindakan salah. Nah, itu logikanya masuk akal kan ya? Makanya kita di sini isi benar. Seperti itu ya adik-adik untuk implikasi. Jadi kalian harus ingat bahwa implikasi itu menandakan maka. Ya, itu menandakan ada sebab dan kemudian akibat. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan logika dari Kak Dian ini dan kalian bisa lebih mudah mengisi tabel kebenaran.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai biimplikasi. Seperti yang Kak Dian sebutkan di awal, biimplikasi itu memiliki tanda dua arah panah seperti ini. Namanya aja bi. Bi itu artinya adalah dua. Contoh lainnya tuh kayak misalkan bipolar. Bipolar itu berarti berkepribadian ganda. Jadi kata bi itu berarti dua ya adik-adik. Jadi kalau biimplikasi itu artinya dia punya dua arah panah seperti ini. Nah, untuk perlu kalian ketahui, tanda biimplikasi ini sebenarnya menjelaskan dua hal. Maksudnya seperti apa Kak Dian? Maksudnya adalah misalkan kita punya pernyataan majemuk seperti ini ya. P biimplikasi Q. Nah, maksud dari pernyataan majemuk ini adalah P maka Q dan Q maka P. Jadi sekali lagi kalian perhatikan di sini, biimplikasi artinya P maka Q ke kanan dan juga berarti Q maka P dari kanan ke kiri. Ini untuk memahami sebenarnya biimplikasi itu tentang apa, ngomongin apa, logikanya apa sih Kak Dian. Jadi kalian perlu ingat baik-baik ya penjelasan ini, karena selanjutnya Kak Dian akan memberikan ilustrasi lagi yang sama seperti tadi di awal implikasi. Kali ini kita akan mengisi tabel kebenaran. Nah, seperti implikasi tadi, kita juga punya pernyataan tunggal di sini P dan Q. Kita isi masing-masing dengan nilai kebenaran B, 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 S, S, B, dan S, S. P biimplikasi Q. Oke, sekarang kita akan mengisi tabel kebenaran ini berdasarkan pemahaman dan juga logika biimplikasi. Jadi intinya dalam mengisi biimplikasi, kita harus memperhatikan keseimbangan, adik-adik. Keseimbangan kayak gimana, Kak? Nah, maksudnya adalah ketika di sini benar, itu artinya seimbang. Kalau seimbang, ya, hasilnya berarti benar. Ketika hasilnya tidak seimbang, contohnya seperti kondisi kedua nih ya, satunya benar, satunya salah, maka hasilnya jadinya salah. Kondisi ketiga pun begitu, satunya salah, satunya benar, kondisinya tidak seimbang. Jadi hasilnya itu salah. Nah, kondisi keempat, di sini salah, di sini salah. Artinya kondisinya seimbang ya, sama-sama salah di situ. Jadi hasilnya adalah benar. Nah, gampang banget kan? Ini kita ngisi aja nggak sampai 2 menit ya, adik-adik. Jadi ngisi biimplikasi gampang banget. Kalian harus memperhatikan keseimbangannya. Kalau sama-sama kembar atau seimbang, misalkan kayak benar dan benar, maka hasilnya juga benar. Kapan dia nggak seimbang, satunya benar, satunya salah, kayak gini, maka hasilnya salah. Oke adik-adik, gimana, gampang kan? Gampang dong, kalian pasti bisa ngisi tabel kebenaran tanpa harus menghafal yang sulit, tapi kalian itu hafalnya karena kalian paham. Dan Kak Dian seneng banget kalau emang kalian udah bisa paham ya. Buat adik-adik sekalian yang membutuhkan bimbingan belajar, baik itu kelas maupun privat di rumah oleh Kak Dian, ataupun oleh tentor-tentor yang lainnya yang ada di Dianoya Course, kalian bisa hubungi di nomor 0857 562 000006. Oke. Untuk area Palu dan Donggala. Nah, adik-adik, pesan Kak Dian buat kalian, tetap terus semangat belajar. Kalau ada yang belum dimengerti, kalian bisa lihat video-video pembelajaran dari Dianoya Course lainnya. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.